Ketemu lagi guys dengan cek volta guys. Ini yang bikin jadi Anda penasaran ini. Termostat ini memang pengatur suhu. Kalau kena dingin, pipa ini akan memutus kompresor sehingga kompresor itu istirahat. Artinya sesuai putarannya lebih sedikit sering mati. Pipa ini harus nempel ke evapor. Jadi usahakan kalau misalkan Anda termostat ini pipanya lepas ini jauh, usahakan Anda sesepin ini nempel ke freezer biar dingin. Tapi saya tidak membicarakan masalah termostat ini fungsinya memutus kalau kena dingin tertentu. Saya akan bicara kalau termostat ini tidak mau mutus, apakah kompresor akan mati. Jadi satu ini kuncinya nih, kalau evap ini tidak dingin, dinginnya tidak maksimal ini, walaupun nempel di freezer evap, ini si termostat tidak ada rumusnya memutus karena suhunya belum sesuai. Oke. Jadi kalau freezer Anda tidak dingin, freezer ini tidak dingin, Anda kulkas colokin terus, ini termostat nggak memutus ini, karena suhunya ini tentu belum maksimal. Apakah bisa merusak kompresor guys? Ini yang jadi masalah. Kalau kulkas ini tidak dingin, walaupun putarannya sedikit, tidak mau mutus, artinya kompresor ini, termostat ini ngirim terus ke kompresor hidup terus. Ini yang bakalan habis ini satu, overload karena sering mutus karena panas. Kedua, PTC dan akan berakhir di kompresor. Saya kasih contoh misalkan overload. Jadi kalau freezer Anda tidak dingin, dicolokin terus-terusan berhari-hari, ini pasti ada yang akan rusak susulannya. Misalkan freezer ini bocor kondensor, tidak dingin, atau kena songkel misalkan, atau keropos di pipa, dicolokin terus-terusan, termostat ini tidak mau mutus, ini akan berakhir satu ini yang pertama ini, overload, ini akan panas sehingga mesinnya panas, hidup terus berjam-jam, kemudian akan memutus ini, kemudian nyambung, mutus nyambung, kemudian terjadi lagi pada PTC ini. Tentu sehabis PTC kalau terus-terusan Anda colokin, ini akan berakhir di kompresor. Jadi usahakan Anda menyetel termostat ini putaran suhu ini namanya, dengan satu catatan, kulkas ini dingin. Kalau freezer ini tidak dingin, disetel pun paling minim, paling sedikit, ini tidak bakalan mutus. Jadi Anda kuncinya, freezer ini dingin dulu ini, colok hitungan 5 menit saja sudah pasti dingin semua. Kalau berjam-jam hanya dingin misalkan di ujung sini, nggak sampai bawah, ini yang terjadi kompresor hidup terus karena ini tidak kena dingin. Misalkan bocor, posisi kawat termostat ini di bawah, kemudian atau mampet sehingga ada gumpalan es saja di atas, ini tidak mungkin nyampe ke bawah.
Yang berakhir seperti ini sudah pasti kompresor akan hidup terus. Jadi ini logika, guys. Ada berapa yang bertanya, hidup terus? Kalau hidup terus, saya sudah unggah konten ini dipotong 10 cm kemudian nempel. Tapi dengan catatan yang kuat, ini tentu freezer ini harus dingin dulu, guys. Jadi kalau freezer ini tidak dingin, tidak bakalan termostat ini mutus. Mutusnya termostat ini karena ruangan di freezer atau evap atau di kulkas ini harus dingin. Jadi ini suhu tertentu akan memutus, kira-kira seperti itu. Kalau terjadi tidak dingin, ini akan hidup terus kompresor. Dan yang berakhir pertama adalah overload, kedua PTC, dan yang paling terakhir ini karena super panas sehingga ampere bisa naik atau gulungannya panas, ini bisa terjadi di kompresor, guys. Kira menit 6. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa saja ini atau boleh saja Anda main setel termostat, tapi satu catatan, freezer ini evap ini harus dingin. Kalau sudah dingin sampai bawah, ini akan mengendalikan ini termostat. Jadi hukumnya seperti itu. Disetel bagaimanapun paling minim, kalau freezer ini tidak dingin, ini tidak bakalan memutus. Yang berakhir kompresor ini hidup terus. Jadi seperti itu rumusnya. Jadi termostat ini mau memutus kalau suhunya ini freezer atau ruangan ini dingin, guys. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan untuk Anda bahwa kulkas ini ada yang namanya pengaturan kunci termostat. Jak Volta, guys.